Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Kali ini kita berjumpa kembali di pembelajaran kelas 4 dengan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu mengetahui struktur-struktur bagian tumbuhan. Yang kedua, siswa mampu mengetahui macam-macam biji dan buah. Yang ketiga, siswa mampu menggali informasi dari ulasan buku sastra. Materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang batang. Batang merupakan salah satu dari organ dasar tumbuhan yang berpembuluh. Batang adalah sumbu tumbuhan, tempat semua organ lain bertumbuh dan tumbuh. Daun dan akar dianggap sebagai perkembangan lanjutan dari batang untuk menjalankan fungsi yang lebih khusus. Batang pada tumbuhan dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu batang berkayu dan batang basah ya adik-adik. Batang berkayu, batang yang bertekstur keras dan mengandung cambium merupakan ciri batang berkayu. Cambium terdapat pembuluh akut xylem dan phloem. Batang berkayu terdapat pada pohon beringin ya adik-adik, dengan contoh tumbuhan batang berkayu ialah mangga, rambutan, karet, dan jeruk. Nah, di sini kakak akan sampaikan ini ialah contoh gambar dari batang berkayu adik-adik. Selanjutnya kita akan belajar materi tentang batang basah. Batang basah ialah batang yang bertekstur lunak karena mengandung banyak air serta mudah roboh, dan patah merupakan ciri utama dari batang basah ya adik-adik. Contoh tumbuhan dengan batang basah ialah pisang, bayam, dan kelompok rumput dan jagung. Nah, di sini kakak tampilkan contoh dari batang basah ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi tentang penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa saat jatuhnya serbuk sari ke kepala butik. Proses penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu angin, burung, serangga, atau manusia. Setelah penyerbukan akan terjadi pembuahan yang akan menghasilkan bakal-bakal biji yang akan berkembang menjadi biji adik-adik. Selanjutnya kita akan menuju ke materi tentang biji dan buah. Di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berkeping satu disebut monokotil dan berkeping dua disebut dikotil ya adik-adik. Nah, di sini kakak tampilkan contoh gambar biji yang dikotil dan monokotil ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Fungsi utama buah adalah sebagai pemancar biji tumbuhan. Buah dibedakan menjadi dua, yaitu buah semu dan buah sejati adik-adik. Buah sejati adalah buah yang berasal dari buah seperti mangga, jeruk, dan rambutan. Sedangkan buah semu adalah buah yang bukan berasal dari bakal buah seperti apel, nanas, dan jambu. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bagian tumbuhan dan fungsinya adik-adik. Di sini kakak akan tampilkan contoh bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya adik-adik. Nah, daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang dan berfungsi untuk membuat makanan serta tempat keluarnya uap air dan oksigen. Yang kedua, batang memiliki fungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas sebagai jalur pengangkutan air dan mineral ke daun yang adik-adik. Yang ketiga, akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting untuk menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan ya adik-adik. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan mempelajari tentang akar pada tumbuhan. Akar pada tumbuhan itu terdiri dari dua ya adik-adik. Yang pertama, akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh dari biji tegak ke bawah dan dari akar utama keluar dari akar cabang akar. Yang selanjutnya, akar serabut
merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Nah, di sini ialah contoh gambar akar tunggang dan akar serabut ya adik-adik. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan mempelajari bagian tumbuhan tentang daun ya adik-adik. Daun memiliki bagian-bagian yang terdiri atas tangkai daun, batang daun, dan lembaran daun. Adapun tulang daun itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, tulang daun menyirip, yaitu pada pohon buah mangga dan jambu. Tulang daun menjari ialah pepaya dan singkong. Tulang daun melengkung ialah daun sirih dan eceng gondok. Tulang daun sejajar ialah daun padi dan jagung ya adik-adik. Pada materi selanjutnya kita akan belajar tentang bunga. Bunga merupakan alat perkembangan biakan reproduksi bagi sebagian besar tumbuhan. Bunga berasal dari modifikasi daun. Putik akan diserbuki oleh sabuk sari, lalu mengalami pembuahan yang akan menghasilkan biji baru. Nah, bunga dibedakan menjadi 2 ya adik-adik, yaitu bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian-bagian, sedangkan bunga yang tidak lengkap ialah bunga yang tidak memiliki bagian bunga yang tidak lengkap ya adik-adik. Nah, setelah kalian mendengarkan materi-materi yang telah kakak sampaikan, nah di sini kakak akan sampaikan tugas kepada kalian ya adik-adik, kerjakan di kertas lembar kerja kalian ya. Semangat untuk mengerjakan. Setelah kita mempelajari materi tentang ilmu pengetahuan alam, sekarang saatnya kita beranjak untuk mempelajari materi tentang bahasa Indonesia adik-adik. Nah, di sini kakak akan menyampaikan materi tentang ulasan buku. Ulasan buku berarti penilaian atau pendapat terhadap buku yang dibaca dan didukung oleh sesuai fakta ulasan buku. Ulasan buku juga disebut juga resensi buku. Adapun ulasan-ulasan buku meliputi data atau identitas buku, penjelasan atau ringkasan isi buku, manfaat buku, kelebihan atau kekurangan buku, dan komentar tentang buku berupa saran untuk penulis serta imbauan kepada pembaca ya adik-adik. Nah, di sini nanti akan kakak sampaikan untuk tugas bahasa Indonesia tentang dongeng Aji Saka. Kerjakan sesuai perintah yang ada di buku ya adik-adik. Semangat untuk mengerjakan. Nah, sebelum kita untuk mengakhiri pembelajaran video pada hari ini, marilah kita mengucapkan kalimat hamdalah dan tetap semangat ya anak-anak. Kakak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.